back to Plays in my channel. Nih lur, buat kalian yang masih minta film tentang anjing-anjing lagi, Bayani bakal menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Snow Dog rilisan tahun 2002. Film yang disutradarai Brian Levin ini bercerita tentang seorang dokter gigi di suatu kota yang mewarisi sekawanan anjing kereta luncur dari seseorang. Bakal seperti apa ceritanya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film kita diperlihatkan di sebuah klinik dokter gigi. Ada seorang anak kecil yang sedang menemani ayahnya bekerja. Anak kecil itu bernama Theodore Brooks atau biasa dipanggil Ted. Di sana si ayah menyuruh anaknya yang juga ingin menjadi dokter gigi itu ikut memeriksa pasien. Dan ketika melihat mulut pasien yang giginya hitam, Ted pun langsung teriak dan muntah. Alur maju 25 tahun kemudian di Miami, Florida. Kini Ted telah menjadi dewasa dan berprofesi sebagai dokter gigi di kliniknya sendiri yang bernama Hot Smile. Just for info nih ya, ayah Ted telah meninggal. Terlihat dia sekarang hanya tinggal bersama Amelia atau ibunya. Kehidupannya pun sekilas tampak baik-baik saja. Suatu hari datang Ernesto dari Francisco yang memberikan surat wasiat kepadanya. Surat itu berasal dari seorang wanita bernama Lucy Watkins atau Lucy yang bertempat tinggal di Talkeetna, Alaska. Entah kenapa Amelia yang mendengar anaknya berbicara seperti itu langsung keselak-keselak tidak jelas. Setelah tenang, Amelia lalu memberi informasi kepada Ted yaitu bahwa dia sebenarnya adalah anak adopsi. Sebetulnya sudah sangat lama ibunya ingin berterus terang kepadanya. Akan tetapi saat suaminya meninggal, dia takut jika dirinya berterus terang kepada Ted, itu akan membuat Ted pergi meninggalkannya. Mendapati kenyataan itu, Ted pun sedih. Bahkan dia sampai bermimpi bagaimana saat dia diberikan kepada pengadopsinya. Setelah berpikir, akhirnya Ted pun memilih untuk pergi ke Alaska. Namun setibanya dia di bandara, Ted kaget mendapati bukan pesawat besar yang dia tunggangi. Rupanya Pak Georgie atau si penulis surat itu juga berprofesi sebagai pilot pesawat kecil. Jadi dirinya memilih untuk membawa Ted menggunakan pesawat yang dia supiri. Setelah melalui waktu beberapa jam, kini tibalah mereka di bandara Talkeetna. Angin di sana cukup kencang hingga membuat Ted kesusahan saat berjalan dan sampai-sampai semua baju yang ada di tasnya pun berjatuhan. Setelah berjalan sampai di kota, kini Ted dan jaksanya mampir ke sebuah bar. Barb yang melihat Ted pun berkata bahwa dia sangat mirip dengan ibunya. Barb adalah pemilik bar itu. Dia juga merupakan kerabat Lucy atau almarhum ibu Ted. Rupanya kedatangan Ted di sana sudah ditunggu-tunggu. Di sana Georgie lalu membacakan surat wasiat yang Lucy tulis. Terlihat Barb juga diwarisi jaket bulu oleh temannya itu, sementara Ted diwarisi semua barang-barang yang tersisa. Di perjalanan menuju ke rumah ibunya, Ted berkata kepada Barb tujuan dirinya ke sana hanya untuk menjual barang-barang yang berharga milik ibunya. Hal itu pun membuat Barb marah. Malamnya saat Ted sedang memfoto-foto benda milik ibunya pun tiba-tiba fokusnya beralih ketika melihat sebuah piala dan foto ibunya bersama anjing. Tak lama anjing yang bernama Nana itu pun muncul. Dia lalu meminta diberi makan oleh Ted. Saat Ted sedang mencarikan di mana makanan si anjing, tiba-tiba datang 7 anjing lain yang sangat agresif. Di antara ke-7 anjing itu, Demon adalah anjing yang paling galak. Ted yang takut di rumah pun akhirnya memilih untuk tidur di kandang anjing ditemani Nana atau si anjing yang baik itu. Paginya Thunder datang menemui Ted. Rupanya tujuan dia ke sana yaitu untuk meminta Ted menjual anjing-anjing yang ibunya wariskan ini kepadanya. Akan tetapi harga yang Thunder tawarkan sangat murah lur, bahkan hanya setengah dari harga normal.
Barb yang baru saja sampai sana dan mendengar percakapan mereka pun menyuruh Ted untuk tidak menjualnya kepada Thunder. Setelah Thunder pergi, kini Ted dibantu Barb memberi makan ke 8 anjing itu. Ternyata mengapa Thunder sangat terobsesi ingin membeli anjing-anjing itu, terutama Demon, yaitu karena para anjing milik Lucy sangat berbakat dalam ajang lomba Arctic. Kecuali Nana. Nana diadopsi Lucy karena dia sangat baik hati dan penyayang. Dan sepertinya lomba tahunan itu juga akan diadakan dalam waktu dekat ini. Selesai memberi makan anjing, Ted kemudian pergi ke rumah Arthur. Sebelumnya, dia bertanya kepada Barb siapa ayah dia sesungguhnya. Dan karena tak ada yang tahu, Ted lalu bertanya siapa orang yang berkulit hitam di sini. Dan Barb menjawab Arthur. Itulah yang menjadikan alasan Ted ke rumah Arthur. Namun di sana ternyata nihilur. Arthur bukanlah ayah Ted. Dan kedatangan Ted di rumahnya disambut hangat karena dia ingin periksa gigi kepadanya. Setelah mengkalkulasi materi apa yang akan dia ambil, Ted yang akan kembali ke Miami berkata kepada Georgie untuk memberikan anjing-anjing miliknya kepada Thunder. Terlihat sebelum pergi, Ted juga memfoto ke 8 anjing itu yang sedang berada di balik jendela rumah. Dia juga menemui Barb untuk memberikan ucapan selamat tinggal kepadanya. Namun saat melihat Ted pergi, Barb tiba-tiba memanggil orang yang dia suka itu dan memberi info siapa ayah dia sebenarnya. And you know Lur, ayahnya ternyata adalah Thunder. Mendengar itu, Ted pun langsung ke rumahnya dan berkata apakah benar kau ini ayahku. Namun di sana Thunder tak mau menjawab dan malah membahas Ted akan menjual anjingnya berapa dolar kepada dirinya. Akhirnya karena merasa tak dianggap, Ted pun marah. Dan Thunder yang tak mau kalah juga ikut marah hingga adu mulut pun berlangsung di sana. Emang ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kini Ted yang merasa tertantang dengan ucapan ayahnya pun akhirnya memilih untuk lebih lama tinggal di Alaska. Ted yang kembali ke rumah ibu kandungnya pun terlihat sekarang sedang memberikan makan anjingnya itu. Tak lama ponselnya berbunyi. Rupanya itu adalah panggilan suara dari Amelia. Dia yang khawatir anaknya berada di negara bersalju pun menawarkan diri untuk menjemput anak kesayangannya itu. Ted pun tak mau dan menjawab dia bisa melakukan semuanya sendiri di sini. Terlihat Demon di sana masih sangat agresif dengan Ted. Siangnya Ted ditemani Nana pergi ke cafe Barb. Namun belum lama mereka mengobrol, Ted melihat Thunder di seberang jalan. Dia yang masih mempunyai dendam karena ayahnya tak mengakui dirinya pun langsung pergi ke market yang Thunder masuki. Di sana Ted terus mengoceh agar ayahnya ini bisa mengajari dia cara mengendarai kereta luncur. Dan jika ayahnya mau, dirinya akan siap untuk memberikan Demon kepadanya. Sampai akhirnya orang-orang di sana kaget ketika mendengar Ted adalah anak Thunder. Malamnya terlihat Ted lagi-lagi berusaha dengan sekeras mungkin untuk memasukkan Demon ke dalam kandang. Setelah melihat panduan buku kereta luncur, kini di keesokan harinya Ted mencoba untuk menyetir para anjing-anjingnya itu. Namun belum saja dia mulai berjalan, Meg dan Scoop terlihat terus-terusan bertengkar. Hal itu membuat Barb yang melihatnya pun mendekati Ted dan membantunya. Pertama, Barb memberitahu jika ingin lewat ke sisi lain, maka Ted harus menginjak tali yang mengikat ke anjing agar dirinya tak terjatuh. Kedua, menurut Barb sangat tak boleh jika Meg dan Scoop ditaruh bersebelahan, karena Meg cocoknya bersebelahan dengan Diesel. Yodel dan Snape sebelumnya telah dipasang di bagian yang tepat. Setelah itu, Dakes dan Scoop dipasang bersampingan karena Scoop sangat menyukai Dakes. Setelah urutan mereka berenam benar, kini tinggal Demon untuk dipasang di bagian paling depan. Setelah Demon telah terpasang, kini mulailah Ted untuk menarik pelatuknya agar para anjing berlari. Namun sayang, percobaan pertama Ted pun gagal dan dia pun terjatuh.
Ted yang tak pantang menyerah pun kemudian memberi solasi ke tangan dia agar bisa berpegangan terus dengan bambu di kereta itu. Namun lagi-lagi dia gagal karena Demon berlari sangat kencang dan dia tak bisa mengendalikannya dengan benar. Keesokan harinya dia yang berhasil mendapatkan mobil pun akhirnya di hari itu dia bisa jalan-jalan dengan kereta luncur menggunakan mobilnya. Nana pun terlihat ada di samping Ted. Hal itu membuat Thunder yang melihat merasa iri karena anaknya bisa mengendarai kereta. Namun baru saja Ted bahagia karena bisa mengendarai kereta mobil, dia tiba-tiba apes tilur karena ada seekor sigung yang masuk ke dalam mobilnya dan pipis tepat di mata dia. Thunder yang melihat dan mempunyai rasa kasihan sedikit kepada anaknya pun akhirnya menolong Ted dan membawanya pulang. Di jalan, Thunder juga sedikit memberitahu isyarat atau kode-kode yang benar untuk memerintah para anjing saat mengendarai kereta luncur. Malamnya, Ted yang menurut Mbak Yani masih bau bertemu dengan Barb di sebuah bukit. Rupanya Ted ke sana karena dia telah mendapat referensi ketika melihat buku harian milik ibunya. Tempat itu memang begitu indah. Ted di sana juga berkata kepada Barb bahwa dirinya merindukan ibunya yang berada di Miami. Kemudian mereka menghabiskan waktunya untuk saling mengaung agar mendapatkan balasan aungan dari serigala. Paginya Ted yang baru saja bangun tidur bersama Nana kagum melihat pandangan di samping rumahnya. Setelah membersihkan badan, Ted kemudian memberi instruksi kepada anjingnya sesuai kode yang ayahnya beritahu kepadanya. Ted pun terlihat sangat senang ketika para anjingnya kini mau mengikuti arahan darinya. Namun sayang, di tengah hutan, para anjingnya yang melihat seekor serigala pun langsung lari mengejar serigala itu. Dan membuat Ted terjatuh karena tak bisa mengendalikan dirinya. Belum lama dia berdiri, tiba-tiba datang seekor beruang salju mendekatinya. Setelah kejar-kejaran cukup lama, dia yang mentok berada di tepi tebing pun terjatuh. Ted yang jatuh puluhan meter pun kini berhenti di atas danau yang membeku. Setelah menyadari dirinya berada di tempat yang tak aman, Ted pun langsung menelpon 911 tapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Ya iyalah, kan di tengah hutan, gimana sih lu? Tak lama kemudian dia pun tercebur bersama ponselnya di danau itu. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri, kini Ted yang kedinginan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Namun karena dia tak kuat lagi, akhirnya Ted yang terjatuh untuk kesekian kalinya pun pingsan. Setelah bermimpi indah dalam pingsannya, kini Ted yang telah terbangun pun kaget ketika mendapati dirinya berada di gua bersama Thunder dan para anjing Thunder. Dia yang baru bangun segera menanyakan di mana anjing-anjing miliknya. Thunder lalu menjawab bahwa anjing milik Ted berada di rumah. Thunder lalu memarahi Ted karena dia sudah pergi sejauh ini dan telah membahayakan nyawa dirinya sendiri. Dalam perbincangannya, Thunder lalu menawarkan untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi Ted harus memberikan imbalan ke dia. Dan imbalannya adalah Demon. Ted pun menyetujuinya. Di sana Thunder mulai bercerita. Semuanya terjadi di gua ini. Dan itu adalah perlombaan kedua bagi Thunder. Dirinya berlomba selama 3 hari di tengah badai. Dia lalu menemukan gua ini dan melihat Lucy dan para anjingnya yang ada di sini juga. Karena udara dingin, 2 orang yang hanya kenal lama itu pun melakukan hal yang membuat Ted dilahirkan di dunia. Paginya saat Thunder bangun, Lucy sudah pergi. Dan dia mencarinya tapi tidak pernah menemukannya. Dan dengan cerita itu, kini Demon telah resmi menjadi milik Thunder. Keesokan harinya, Ted yang sudah merasa tak memiliki tanda tanya besar di kehidupannya pun bersiap naik ke pesawat kecil untuk kembali ke Miami. Sebelum pulang, Barb pun memberikan salam berupa kiss perpisahan untuknya.
Kini tibalah Ted di Miami, Florida. Paginya di tol Ketna, kini lomba tahunan Arctic yang ke-112 pun dimulai. Lihat, semua orang di sana menantikan perlombaan itu dengan sangat antusias. Terlihat juga ada seorang yang gagah bernama Oliver sedang dimintai tanda tangan oleh orang-orang di sana. Thunder juga ada di sana bersama Damon untuk bersiap lomba. Ted yang berada di Miami juga terlihat sedang menonton acara TV yang menayangkan pertandingan tersebut. Di sana Ted memberi sedikit pengetahuan yang dia tahu seputar anjing kepada Amelia, ibunya. Setelah itu, ibunya yang melihat foto ibu kandung Ted pun memegangnya dan tak sengaja si ibu menjatuhkan foto itu hingga bingkainya pecah. Ketika Ted sedang mengambil sapu untuk membersihkan serpihan kaca itu, ibunya yang melihat ada foto kecil di balik foto itu pun mengambil dan melihatnya, serta berkata kepada Ted, "Oh, ini ya ayah kandungmu yang berkulit putih itu." Dia pun emosinya menaik karena merasa dibohongi oleh Thunder atau ayahnya sendiri. Dengan emosinya, Ted lalu mengendarai mobilnya untuk ke bandara dan segera tancap gas ke Alaska. Scene berpindah di Alaska, kini perlombaan pun sedang berlangsung. Di malam pertama mereka berlomba, saat Thunder sedang memeriksa kondisi fisik anjingnya, datang Ernie yang menawarkan tempat istirahat untuknya karena di luar sana sedang ada badai. Namun Thunder tak mendengarkan ucapan Ernie dan di malam itu juga dia melanjutkan perjalanannya kembali untuk segera mencapai finish. Sementara di bandara terlihat kini Ted telah sampai di Alaska. Barb yang menyambutnya bersama Georgia pun berkata bahwa Thunder hilang semalam saat berlomba. Para tim yang mengevakuasinya pun sampai tak melanjutkan pencariannya karena badai di sana sangat buruk. Mendengar itu, Ted yang telah sampai di rumah pun langsung mengajak para anjingnya itu pergi mencari Thunder. Nana lalu menggantikan posisi Damon untuk menjadi pemimpin. Dan perjalanan dia pun berlangsung. Terlihat Oliver juga sudah mencapai garis finish dalam perlombaan itu. Tak lama setelah Ted masuk ke rute perlombaan, Amelia yang khawatir dengan anaknya pun tanpa pikir panjang tancap gas ke Alaska. Dia lalu tak sengaja bertemu dengan Barb. Sampai malam pencarian Ted untuk menemukan ayahnya pun terus berlangsung. Kini tibalah Ted di gua. Di sana, dia melihat Damon bersama anjing-anjing lainnya sedang berusaha menghangatkan Thunder. Rupanya Thunder kedinginan dan bahkan dia patah kaki. Di sana, Thunder bertanya kepada Ted bagaimana bisa dia sampai sini. Thunder juga mengakui bahwa dirinya memang ada di rumah sakit saat Lucy melahirkan Ted. Dia pun juga mencintai Lucy, tetapi mereka berdua telah sepakat untuk tidak menjadi orang tua. Thunder lalu mencurahkan rasa cintanya kepada Lucy kepada anaknya itu hingga membuat Ted meneteskan air mata. Malam itu juga terlihat Barb dan Amelia sedang menunggu datangnya tim penyelamat yang memberi info tentang keberadaan Ted. Paginya, Ted yang akan pulang bersama Thunder pun terlihat menggigit telinga Damon karena dia terus agresif kepadanya. Dan hal itu pun membuat Damon tiba-tiba menjadi jinak kepadanya. Setelah Damon menjadi tidak agresif, Ted kemudian mencabut gigi Damon yang hampir patah karena terus menggigit kalungnya. Dan kini perjalanan mereka untuk sampai ke garis finish perlombaan pun dimulai. Namun sayang, saat mereka sedang berlari di tebing yang curam, Damon terpeleset hingga membuat Ted dan Thunder jatuh dan bergelantungan di tepi tebing. Semua anjing di sana pun terus mengerem menggunakan kakinya agar mereka tak terjatuh. Setelah Damon CS berusaha sekuat mungkin, kini berhasil Thunder dan Ted selamat. Setelah itu, bunyi sirine pun terdengar di tempat perlombaan, membuat orang-orang di sana tahu bahwa keberadaan Ted dan Thunder pun telah diketahui. Kini sampailah TCS di garis finish. Amelia yang melihat anaknya pun langsung mendatanginya.
Ted lalu memperkenalkan ibunya kepada Thunder. Setelah mereka berdialog, Barb lalu datang mendekati Ted. Saat mereka tengah berbicara, panitia perlombaan lalu memberikan kehormatan untuk Ted sebagai juara terakhir. Kini Ted pun meniup api penghargaan itu bersama ayahnya, diiringi tepuk tangan yang meriah dari orang-orang di sana. Scene maju beberapa bulan ke depan, kini Barb yang telah menikah dengan Ted sedang hamil besar. Barb juga sekarang menjadi resepsionis di klinik suaminya yang belum lama dia dirikan di Talkeetna. Nana juga terlihat telah mempunyai 4 anak yang lucu bersama Damon. Dan film pun selesai.